Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Afghani. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem regulasi manusia. Sistem regulasi dibagi menjadi dua. Ada sistem endokrin dan panca indera. Sistem regulasi. Regulasi pada manusia ialah sistem pengatur dalam tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri atas berbagai macam alat tubuh atau organ yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam menunjukkan aktivitas tubuh. Semua aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya diatur dan dikendalikan oleh satu sistem yang disebut dengan sistem pengatur regulasi. Sistem pengatur ini yang ada pada tubuh manusia yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar endokrin dan jaringan yang menghasilkan hormon. Yang pertama, kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sering disebut kelenjar buntu. Yang kedua, hormon merupakan senyawa kimia hasil sekresi dari kelenjar-kelenjar endokrin yang langsung disekresikan ke sel-sel target melalui darah untuk mengatur segala aktivitas sel atau jaringan tersebut. Fungsinya untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan, reproduksi, dan lain-lain. Macam-macam kelenjar. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar timus, yang kelima kelenjar pankreas, yang keenam kelenjar pencernaan, yang ketujuh kelenjar adrenal, yang kedelapan kelenjar kelamin. Yang pertama kelenjar hipofisis. Di sini sudah digambarkan ada kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis bagian depan, lobus anterior, menghasilkan hormon. Yang pertama hormon somatotrof, yang kedua hormon adrenokortikotropik, hormon tirotropin, hormon prolaktin, dan yang kelima hormon gonadotropin. B. Kelenjar hipofisis bagian tengah, lobus intermediate, menghasilkan 1. Melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk menyintesis melanin atau pigmen warna. C. Kelenjar hipofisis bagian belakang, lobus posterior, menghasilkan hormon. Yang pertama hormon antidiuretik, yang kedua hormon oksitosin. Di sini adalah gambar kelenjar tiroid. Ada right thyroid gland dan left thyroid gland. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon A. Tiroksin dan triodotironin dan kalsitonin. Ini adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan sebuah kelenjar endokrin di leher yang memiliki fungsi untuk sekresi atau memproduksi hormon paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak pada bagian belakang dari kelenjar tiroid atau kelenjar yang dekat dengan kelenjar tiroid. Untuk itu kelenjar ini dinamakan dengan paratiroid. Ini adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya belakang tulang dada dan di antara paru-paru.
Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah sekelompok sel yang terletak pada pankreas dan yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas itu sendiri merupakan salah satu organ yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Karena begitu besarnya, manfaat kelenjar pankreas sangat mempengaruhi kinerja sistem organ di dalam tubuh kita. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon, yang pertama insulin, yang kedua glukagon. Ini adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan makanan merupakan bagian dari sistem pencernaan makanan yang mengeluarkan enzim atau getah untuk membantu mencerna makanan. Kelenjar pencernaan makanan di lambung umumnya dikenal sebagai kelenjar getah lambung yang berfungsi menghasilkan enzim dan getah seperti yang pertama asam lambung atau HCl berfungsi untuk membantu membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua, pepsinogen diaktifkan oleh HCl sehingga berubah menjadi enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptide. Yang ketiga, renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kasein dari susu. Kelenjar pencernaan makanan di usus umumnya dikenal sebagai kelenjar usus yang terdapat di dua tempat, yaitu sebagai berikut. Usus 12 jari atau duodenum sebagai penghasil. 1. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kedua, tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus halus sebagai penghasil enzim. 1. Aminopeptidase berfungsi membantu mengubah peptida menjadi asam amino. Yang kedua, disakaridase berfungsi membantu mengubah disakarida atau sukrosa, maltosa, dan fruktosa menjadi monosakarida. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Ada dua buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Kelenjar adrenal memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron, kortisol, dan gonadokortikoid. Ini adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin disebut juga dengan sebutan gonad. Kelenjar kelamin pada perempuan disebut dengan ovarium, sementara kelenjar kelamin pada pria disebut dengan testis. Sistem indera. Indera adalah kumpulan dari reseptor yang membentuk organ atau alat khusus. Yang pertama, indera penglihatan, mata. Yang kedua, indera pendengaran, telinga. 3. Indera pembau, hidung. 4. Indera pengecap, lidah. 5. Indera peraba, kulit. Bagian mata. Sistem indera. Indera penglihatan. Bagian-bagian mata. Kornea berfungsi membantu memfokuskan bayangan benda pada retina. Iris, bagian yang mengandung pigmen mata untuk memperlebar atau memperkecil lubang pupil. Pupil mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Lensa mempunyai daya akomodasi. Bintik kuning atau fovea banyak mengandung saraf sehingga sangat peka untuk menerima sinar. Bintik kuning banyak mengandung sel bacillus dan sel konus. Bintik buta, tempat masuk dalam berbeloknya berkas saraf menuju ke pusat saraf. Cairan pengisi rongga, aqueous humor, dan vitreous humor.
Proses melihat adalah sebagai berikut. Rangsangan cahaya, terus ke kornea, lanjutnya ke aqueous humor, terus ke lensa, lanjut ke vitreous humor, berlanjut ke retina, ke saraf, terus berlanjut ke otak, terus menjadi kesan melihat. Bagian telinga. Indra pendengar. Telinga luar ada daun telinga, liang telinga yang membantu mengkonsentrasikan gelombang suara. Yang kedua, telinga tengah, membran timpani atau selaput gendang menerima gelombang bunyi. Tulang-tulang pendengaran atau tulang martil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, meneruskan vibrasi ke jendela oval. Saluran Eustachius menyeimbangkan tekanan udara antara telinga dengan lingkungan. Telinga dalam. Jendela oval yaitu penghubung telinga tengah dan telinga dalam. Jendela melingkar sebagai reseptor suara, koklea, reseptor untuk gerakan kepala, saluran semisirkuler, dan utriculus, reseptor gravitasi. Membran basilar meneruskan vibrasi. Organ korti, tempat terdapatnya reseptor suara berbentuk rambut. Membran tektorial meneruskan vibrasi ke organ korti. Proses mendengar adalah sebagai berikut. Getaran suara, saluran pendengaran, membran timpani, martil, landasan, sanggurdi, tingkap bulat, cairan pada koklea bergetar, ujung saraf, terus ke otak, timbul persepsi suara. Bagian hidung. Sistem indera. Indera pembau. Bagian-bagian hidung yang sebagai berikut. Yang pertama, lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Yang kedua, rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Selaput lendir untuk menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, serabut syaraf. Ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Yang kelima, saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Cara kerja hidung adalah sebagai berikut. Rangsangan menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, lalu menuju ke saraf olfaktori, lalu menuju ke talamus, lalu menuju ke hipotalamus, dan terakhir menuju ke otak. Bagian lidah. Indera pengecap. Reseptornya disebut kemoreseptor, berupa zat kimia. Terdapat di lidah dalam bentuk puting atau papil. Pengecap 3 macam papil. Papil bentuk benang atau papil peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papil yang dilingkari saluran atau papil pengecap, dan papil bentuk martil, papil pengecap yang ada di tepi lidah. Indera pengecap yang mampu mengecap 4 cita rasa, yaitu manis di ujung lidah, asin di samping depan lidah, asam samping belakang lidah, dan pahit pangkal lidah. Cara kerja lidah sebagai berikut. Makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatori, lalu menuju medula oblongata, lalu menuju talamus, dan yang terakhir menuju ke otak.
Bagian kulit. Indra peraba. Terletak di kulit, ada yang ujung sarafnya bebas, ada yang berselubung, disebut corpuscle. Beberapa ujung saraf pada kulit, yaitu Pacini, tekanan kuat, Ruffini, panas, Meissner, nyeri, Meissner, peraba, Krause, dingin. Cara kerja kulit sebagai berikut. Kulit mampu menerima rangsangan yang bisa dirasakan oleh ujung permukaan jari dan juga bibir. Rangsangan itu berupa rasa panas, rasa dingin, tekanan, dan juga nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut, rangsangan bisa diterima oleh sel reseptor kulit. Sel reseptor itu akan meneruskan rangsangan yang diterimanya ke bagian otak. Sel reseptor akan dibantu oleh urat syaraf untuk mengirimkan rangsangan itu ke otak. Otak akan menerima rangsangan tersebut kemudian mengolahnya. Otak akan mengirimkan sinyal kepada tubuh kita untuk menanggapi rangsangan tersebut. Jika rangsangan berupa rasa dingin atau panas, otak akan memerintahkan gerak refleks untuk menanggapi rangsangan tersebut. Ketika bersentuhan dengan panas, tangan akan segera menghindari sumber dari rasa panas tersebut. Begitu pula dengan rangsangan yang berupa rasa dingin, rasa sakit, dan juga rasa nyeri. Kelainan atau penyakit pada sistem endokrin atau hormon. A. Struma. Pembengkakan kelenjar tiroid yang menimbulkan benjolan pada layar bagian depan yang disebabkan karena kekurangan yodium. Yang kedua, sindrom Cushing. Kumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena terjadinya sekresi yang berlebihan dan glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Yang ketiga, hipotiroidea. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan hormon tiroid, yaitu kekurangan yodium pada makanan. Ini contoh-contohnya dari penyakit endokrin. Ada struma, hipotiroidea, dan sindrom Cushing. Kelainan atau penyakit pada sistem indera. Yang pertama, kelainan atau penyakit pada indera pengencap. Kelainan mati rasa. Mati rasa ada yang bersifat sementara yang disebabkan meminum atau memakan sesuatu yang suhunya terlalu dingin atau terlalu panas. Kelainan pada bagian indera penglihatan. Yang pertama, hypermetropy, yaitu hanya mampu jelas objek pada jarak yang jauh. Miopi, hanya mampu melihat jelas pada objek pada jarak yang dekat. Presbiopi, elastisitas lensa mata berkurang akibat usia. Astigmatisme, disebabkan tidak meratanya kornea sehingga bayangan tidak terfokus atau kabur. Buta warna, tidak dapat mengenal warna merah, hijau, dan biru sejak lahir. Katarak, cacat mata yang disebabkan adanya pengapuran pada lensa mata hingga daya akomodasi berkurang dan penglihatan menjadi kabur. Ini contoh-contohnya dari penyakit mata. Ada hypermetropy, ini miopi, ada presbiopi, dan itu katarak yang terakhir. Kelainan atau penyakit pada indera pencium. Anosmia atau kehilangan rasa bau. Penyakit ini bisa disebabkan oleh adanya polip atau tumor pada rongga hidung. Reseptor membau rusak karena infeksi virus dan terjadi gangguan pada korteks otak karena tumor atau benturan kepala. Ini contohnya anosmia. Kelainan penyakit pada indera pendengar. Yang pertama, tuli konduksi, dan tuli saraf. Labirintitis, gangguan pada labirin dalam telinga yang disebabkan oleh infeksi, gegar otak, dan alergi. Yang ketiga, radang telinga, gangguan pada telinga yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan sering menyerang anak-anak. Ini contoh-contohnya penyakit di pendengaran. Kelainan atau penyakit pada indera peraba.
Yang pertama eksim, yaitu penyakit kulit yang ditandai dengan kulit mengering, kemerahan, dan gatal berisik. Yang kedua jerawat, gangguan kronis pada kelenjar keringat. Yang ketiga kudis, penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi capla atau tungau. Ini contoh-contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.